Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mams, hari ini saya lagi mau masak pindang tenggiri. Ini rasanya asam-asam segar karena pakai nanas juga, dan juga gurih dan lezat. Untuk Mams yang ingin tahu cara pembuatannya, jangan kemana-mana dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video masakan lainnya. Ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat pindang tenggiri. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di kolom deskripsi ya Mams. Pertama-tama kita akan bersihkan nanas, lalu kita akan potong nanas. Nah, untuk yang bagian putih yang agak keras, ini saya akan buang sedikit aja, tapi jangan semuanya, supaya teksturnya ini masih kokoh, jadi nggak mudah hancur saat nanti kita masak pindang tenggiri. Selanjutnya ini kita potong-potong aja sesuai selera besar kecilnya. Lalu kita juga akan marinasi ikannya. Ini akan saya marinasi dengan garam dan juga cuka. Ini nggak perlu diaduk-aduk supaya ikannya ini nggak hancur. Jadi ini bisa kita balikan saja dan kita biarkan selama kurang lebih 30 menit. Lalu saya akan mengolah bumbunya. Kita akan haluskan bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, serta kunyit. Ini saya tambahkan air untuk mempermudah kerja blender. Lalu bumbunya ini akan saya haluskan. Oke, bumbu yang udah halus ini akan saya sisihkan dulu, dan kita akan mengolah bumbu-bumbu lainnya, yaitu lengkuas dan juga serai. Ini akan kita memarkan, dan setelah itu kita akan siap untuk memasak pindang tenggiri. Nah, ini jadi semua bahannya langsung kita masukin aja, nggak ada yang ditumis ataupun ikannya nggak digoreng. Kita panaskan air, lalu kita masukkan semua bumbunya dari lengkuas, serai, daun salam, daun kunyit, dan juga garam serta bumbu halus. Ini akan kita masak dulu sampai mendidih ya Mams. Nah, ini jadi bumbunya nggak ditumis dulu ya Mams, langsung masuk semuanya. Oke, ini saya aduk-aduk supaya bumbunya tercampur merata. Nah, setelah kuahnya ini mulai panas, saya akan angkat daun kunyitnya. Jadi daun kunyitnya ini supaya wangi aja, jadi kalau udah panas kita bisa angkat. Lalu ini saya akan pindahkan ke wajan yang lebih besar, karena saya akan masukkan ikannya. Jadi saya butuh space yang lebih besar supaya ikannya nggak saling menumpuk. Untuk ikan, Mams juga bisa gunakan ikan tongkol ataupun ikan patin. Nah, ini pas juga kuahnya udah mendidih, jadi saya akan masukkan ikannya. Ini nggak digoreng dulu, jadi langsung kita masukkan. Nah, jadi memang yang bikin enak dari pindang tenggiri selain bumbunya, kaldu dari ikan tenggiri membuat kuah pindangnya itu makin enak lagi. Oke, selanjutnya saya akan masukkan juga cabai rawit dan juga nanas. Nah, ini setelah ikannya masuk, saya masak kurang lebih 1 jam atau hingga airnya sat, supaya rasa kaldu ikannya juga makin berasa. Nah, ini airnya udah sat, ikan tenggirinya juga udah matang. Saya akan masukkan air asam jawa. Lalu ini akan kita matikan kompornya dan biarkan setengah jam supaya meresap. Dan setelah itu pindang tenggirinya bisa kita angkat dan sajikan. Nah, ini dia pindang ikan tenggiri yang asam-asam segar dan juga lezat banget. Bisa dicoba untuk Mams yang lagi pengen mengolah ikan tenggiri. Jika Mams menyukai channel ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Dan jika Mams sudah mencoba resep ini, bisa tulis juga di kolom komentar gimana rasanya. Pindang tenggiri, selamat mencoba, semoga bermanfaat dan happy terus ya Mams. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.